buat masalah kromatografi. Oke, buat masalah kromatografi. Ada berapa kelompok? Yang yang buat saya ini kromatografi kolom ada 4 kelompok. Oke, kalau dari rule yang ditentukan oleh Bu Widi, seperti apa? Apakah semuanya harus presentasi atau bagaimana? Atau perwakilan? Nggak ada terlalu dijelasin sama ibunya sih, Bu. Oh, oke. Baik, oke, sip. Oke, gini aja, karena ada 4 yang ingin, ada 4 yang pemakalah dan semua sudah mempersiapkan presentasinya ya, PPT-nya ya. Saya persilakan mungkin siapa yang mau bersedia kelompoknya, karena kebetulan sudah ada ngirim ke saya ya, atau memang ke Bu Widinya langsung? Saya kirim ke Bu Widi. Bisa saya kirimkan ke Ibu link drive-nya? Boleh. Atau saya persilakan, silakan siapa yang kelompoknya sudah siap mungkin saya persilakan untuk mengawali dulu presentasi, nanti kelompok yang lain memberikan tanggapan. Saya persilakan. Izin kelompok 2, Bu. Izin kelompok 1, Bu. Oke, kelompok 2 kelompok 1 ya. Kelompok 2 silakan mempresentasikan terlebih dahulu. Silakan nanti dikomendani oleh moderatornya dari kelompok 2 ya. Nanti setelah selesai presentasi silakan dibuka sesi tanya jawab. Dibuka dulu 3 penanya begitu ya. Nanti silakan kalian menjawab dari apa yang sudah ditanyakan oleh kelompok yang lain. Bila ada waktu kita lanjutkan pertanyaannya yang lainnya, atau bila tidak kita stop untuk kelompok 2 dan kita lanjut kelompok 1. Nanti akan saya tanggapi dari penanya maupun yang memberikan jawaban untuk kelompoknya. Sebelumnya saya record dulu untuk nanti bisa saya, ya silakan untuk mengganti device bila ingin mengganti device. Saya record dulu sehingga nanti record siapa yang aktif untuk melakukan sesi diskusi ya. Takutnya saya ada yang miss atau ketinggalan nanti. Silakan nanti bagi penanya menyebutkan nama dan NIM-nya. Bagi yang presentasi juga nanti silakan sebutkan nama dan NIM-nya. Jadi artinya kelompok 2 tadi kan begitu ya, timnya siapa saja. Nanti kan bergantian kalian presentasi. Nah, kalian juga menyebutkan namanya dan NIM-nya saja ya. Bertanya seperti itu, menjawab pun juga nanti seperti itu. Kira-kira begitu rule-nya. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Oke, sip. Ya, saya persilakan untuk bersiap-siap kelompok 2. Nanti akan saya record pada saat sudah mulai presentasi. Ini baik, Ibu. Mohon ditunggu sebentar untuk share screen-nya, Ibu. Ya. Oke, silakan. Baik, Bu. Apakah sudah terlihat nih? Ya, sudah. Baik. Apakah saya langsung mulai, Bu? Ya, silakan, Dek. Baik. Terima kasih, Bu, atas kesempatannya. Selamat siang kepada Ibu dosen pengampu Ibu Linda dan teman-teman semua atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok A2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami terkait kromatografi kolom. Bisa di next. Baik, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok A2. Yang pertama itu ada Kadek Febrianti, absen 2006. Kemudian selanjutnya ada Igusti Ayu Putu Windu Lestari, NIM 2007. Kemudian Fisna Wayu Nugraha 2009. Kemudian Nilo Putu Putri Dewi 2010. Dan saya sendiri Igusti Agung Istri Agung Pramiari, NIM 2011. Dan yang terakhir adalah Pramana Kumala Putra, NIM 2012. Next. Baik, pada kesempatan ini materi yang akan kami presentasikan adalah kromatografi kolom, yang dimana
terdiri dari beberapa hal yang ingin kami sampaikan, yaitu terkait yang pertama, pendahuluan, kemudian tinjauan pustaka, yang ketiga, pembahasan terhadap jurnal yang kami kaji, kemudian yang keempat adalah kesimpulan. Pertama, untuk pendahuluan, untuk materi pendahuluan bisa dilanjutkan. Untuk Krisna, saya persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, di sini pertama akan dimulai dari pendahuluan, yaitu latar belakang. Suatu analisis kimia, seperti pengambilan cuplikan, pemisahan senyawa pengganggu, isolasi senyawa, dilakukan terlebih dahulu sebelum identifikasi dan pengukuran banyak dilakukan. Nah, sekarang ini deteksi sifat spesifik suatu senyawa menjadi sangat penting, terutama dalam bidang farmasi, kimia, dan klinik. Banyak metode analisis seperti spektrofotometri, manganometri, atau lainnya. Namun, semuanya membutuhkan kerja ekstra dan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan hasil analisis dibanding dengan teknik kromatografi. Nah, teknik kromatografi ini adalah sebuah metode pemisahan yang digunakan untuk sintesis senyawa murni atau hampir murni. Pada umumnya, sebelum suatu senyawa diidentifikasi dan dapat diukur kadarnya, perlu dipisahkan dari matriksnya. Salah satu metode pemisahan yaitu kromatografi kolom yang akan kita bahas. Kromatografi kolom ini digunakan untuk memisahkan senyawa-senyawa dalam jumlah yang banyak berdasarkan adsorpsi dan partisi. Berbagai metode kromatografi memberikan cara pemisahan paling kuat. Nah, biasanya kromatografi analitik dipakai pada tahap permulaan untuk semua cuplikan, dan kromatografi preparatif hanya dilakukan jika diperlukan fraksi murni dari campurannya. Pemilihan teknik kromatografi sebagian besar bergantung pada sifat kelarutannya. Berdasarkan hal tersebut, maka pada makalah ini akan kami bahas tentang metode kromatografi kolom. Oke, kemudian adapun prinsip pemisahan pada kromatografi kolom ini didasarkan pada adsorpsi atau daya serap komponen-komponen campuran dengan afinitas yang berbeda-beda terhadap permukaan fase diamnya. Dan tujuan dari adapun tujuan dari dibuatnya makalah ini yaitu untuk mengetahui dan memahami metode pemisahan beserta aplikasi kromatografi kolom terkait pemilihan eluen atau fase geraknya yang paling optimal berdasarkan jurnal acuan yang kami gunakan. Untuk tinjauan pustaka dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nilu Putu Putri Dewi, NIM 10. Jadi di sini saya akan melanjutkan mengenai tinjauan peserta mengenai kromatografi kolom. Yang pertama kita harus mengetahui pengertiannya terlebih dahulu, yaitu kromatografi kolom merupakan salah satu metode pemisahan yang digunakan untuk pemurnian senyawa dari campuran dengan menggunakan kolom. Di mana kromatografi kolom ini terdiri dari dua jenis, yaitu kromatografi kolom adsorpsi atau sering disebut kromatografi terbuka atau konvensional, dan kromatografi kolom partisi atau sering disebut kromatografi kolom tertutup. Adapun perbedaan dari kedua kromatografi tersebut adalah sifat dari penyerat yang digunakan. Dalam hal ini, pada kromatografi sistem terbuka itu fase diamnya dapat berfasad padat, yaitu silika gel, dan pada kromatografi kolom partisi atau tertutup ini fase padat hanya sebagai penyangga, di mana fase diamnya itu adalah cairan yang diabsorpsikan pada zat padat tersebut. Kemudian yang biasanya digunakan itu adalah kolom berbentuk seperti buret untuk titrasi. Ukurannya beragam dengan perbandingan panjang kolom sekurang-kurangnya 10 kali diameter. Perbandingan ini tergantung mudah tidaknya komponen tersebut untuk dipisahkan. Prinsip dari kromatografi kolom seperti yang saya sebutkan tadi didasarkan pada adsorpsi atau daya serap komponen-komponen campuran dengan afinitas berbeda-beda terhadap permukaan diam. Nah, campuran yang akan diuji tersebut dilarutkan dalam sedikit pelarut, lalu dimasukkan lewat puncak kolom dan dibiarkan mengalir ke dalam satu senyawa. Nanti senyawa yang lebih polar akan terserap lebih kuat sehingga turun lebih lambat dari senyawa yang non-polar.
Zat yang diserap dari larutan secara sempurna oleh penyerap akan membentuk sisa sempit pada kolom. Pelarut tanpa tekanan udara dari masing-masing zat akan bergerak turun dengan kecepatan khusus jika terjadi perpindahan. Adapun faktor yang mempengaruhi kecepatan gerak zat itu adalah daya serap adsorben, sifat pelarut, dan suhu dari sistem kromatografi. Untuk kecepatan turunnya sampel itu dipengaruhi oleh tekanan di dalam kolom, di mana semakin besar maka akan semakin cepat. Selanjutnya adalah panjang adsorben, di mana semakin panjang maka akan semakin cepat turunnya sinyal tersebut. Dan selanjutnya adalah ukuran partikel adsorben dan rongga udara dalam adsorben. Selanjutnya adalah fase diam. Fase diam yang digunakan dalam kromatografi kolom adalah berupa adsorben yang tidak boleh larut dalam fase gerak. Ukuran partikel fase diam harus seragam, di mana ukuran yang biasa digunakan adalah antara 63 sampai 250 mikrometer. Pada umumnya digunakan silika gel. Nah, silika gel yang digunakan ini perlu diaktifkan dengan memanaskan pada suhu 150 sampai 160 derajat Celcius selama 3 sampai 4 jam. Fase diam silika gel tersebut dapat berupa silika gel tanpa pengikat atau silika gel H dan N, silika gel dengan pengikat atau silika gel G, silika gel dengan pengikat dan zat berfluoresensi atau GF, dan silika gel untuk kolom kromatografi atau preparatif. Kemudian untuk fase gerak yang digunakan adalah segera itu merupakan pelarut atau solvent atau eluen yang akan digunakan dalam pemisahan dengan kromatografi kolom, di mana fase gerak dalam analisis kromatografi kolom ini dapat berupa pelarut tunggal atau campuran beberapa pelarut dengan pelarut dapat berupa pelarut polar atau pelarut non-polar. Eluen dapat dipilih sedemikian rupa sehingga faktor retensi senyawa berkisar antara 0,2 sampai 0,3 agar meminimalisir penggunaan waktu dan jumlah eluen yang melewati kolom. Kemudian pemilihan fase gerak. Untuk pemilihan fase gerak ini sangat penting untuk menentukan berhasil tidaknya suatu pemisahan yang kita lakukan. Untuk menentukan fase gerak yang digunakan dapat dilakukan dua pendekatan. Yang pertama itu adalah penelusuran literatur atau pustaka, dan yang kedua adalah mencoba dengan KLT terlebih dahulu. Di mana cara ini lebih lazim dipilih karena dapat secara tepat memprediksi pelarut kromatografi kolom yang akan digunakan. Cara ini dikerjakan dengan memilih fase diam KLT sejenis dengan fase diam kolom yang akan digunakan. Biasanya dicoba dikembangkan dengan fase gerak non-polar kemudian diikuti dengan fase gerak yang lebih polar. Dan cara ini akan diaplikasikan pada jurnal acuan yang kami pilih. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sekarang saya akan melanjutkan presentasi mengenai tahapan penyiapan kromatografi kolom. Nah, tahapannya itu sebelumnya sudah dijelaskan pemilihan fase diam dan fase gerak. Di sini saya akan melanjutkan mengenai packing kolom, penyiapan sampel, dan elusi. Yang pertama, kami akan membahas tentang packing kolom. Packing kolom ini terdapat dua metode, yaitu metode basah dan metode kering. Nah, metode basah itu fase diamnya dibuat sebagai bubur terlebih dahulu dengan pelarut yang akan digunakan untuk fase gerak. Kemudian dimasukkan ke dalam kolom. Fase gerak dalam kromatografi kolom dapat berupa pelarut tunggal ataupun campuran beberapa pelarut dengan komposisi tertentu. Pelarut dapat polar ataupun non-polar dengan berat molekul kecil lebih cepat meninggalkan fase diam. Kemudian, untuk metode kering, pada metode kering, kolom diisi dengan fase diam yang kering. Kemudian diikuti dengan penambahan fase gerak yang disiramkan pada kolom sampai benar-benar basah. Cara kering yaitu silika gel dimasukkan ke dalam kolom yang telah diberi kapas atau glass wool. Kemudian ditambahkan cairan pengelusi. Tahapan selanjutnya yaitu penyiapan sampel. Sampel ditimbang kemudian dilarutkan dalam pelarut yang sesuai. Biasanya pelarut yang digunakan adalah pelarut yang digunakan untuk pembuatan ekstrak. Larutan ekstrak ini kemudian dicampur dengan 2-3 bagian dari fase diam. Dengan hati-hati campuran ini dikeringkan di dalam
rotary evaporator hingga diperoleh serbuk ekstrak kering. Serbuk ini ditaburkan di atas packing kolom dan ditutup dengan selapis pasir. Selanjutnya, sampel siap untuk dielusi. Fase gerak dikeluarkan tetes demi tetes dan dijaga kolom tetap terendam dengan penambahan fase gerak secara perlahan-lahan. Fase gerak yang keluar ditampung sebagai fraksi. Tahapan selanjutnya dari penyiapan kromatografi kolom yaitu elusi. Fase elusi atau pengembangan merupakan proses pemisahan ekstrak menjadi fraksi-fraksinya oleh pengaruh fase gerak atau cairan, yaitu pelarut pengembang. Fase gerak dituangkan sedikit demi sedikit atau dialirkan dari bejana yang diletakkan di atas kolom, sehingga fase gerak mengalir dengan sendirinya. Cara yang lebih praktis dapat dilakukan dengan memasukkan ke dalam corong pisah. Ujung dari corong pisah ini dimasukkan ke dalam kolom dan ujung lainnya tertutup, sedangkan kerannya terbuka. Fase gerak akan keluar dengan sendirinya sesuai dengan keluarnya fase gerak dari kolom. Elusi dapat dihentikan jika sudah tidak ada lagi sampel yang dibawa keluar lagi oleh fase gerak. Kemudian, kelebihan dan kekurangan dari kromatografi kolom. Kelebihan dari kromatografi kolom yaitu pertama, kromatografi kolom sangat cocok untuk memurnikan sejumlah kecil bahan. Biasanya efek pemisahan jauh lebih lengkap daripada destilasi ataupun rekristalisasi. Kemudian yang kedua, cukup selektif terutama untuk senyawa-senyawa organik multikomponen. Kemudian yang ketiga, seringkali murah dan sederhana karena umumnya tidak memerlukan alat yang mahal dan rumit. Kemudian untuk kekurangan dari kromatografi kolom, yang pertama, kadang-kadang sukar mendapatkan pemisahan secara sempurna. Yang kedua, tidak cocok untuk pemurnian jumlah besar karena sebagian besar kolom dengan ukuran yang wajar hanya memiliki kapasitas yang kecil. Kemudian yang ketiga, untuk melakukan pemisahan campuran dengan metode kromatografi kolom diperlukan waktu yang cukup lama. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan di sini. Adapun judul jurnal yang menjadi acuan pada tugas kita yaitu Column Chromatography for Preparing Rosmarinic Acid Rich Extract from Orthosiphon aristatus. Kemudian metode pemisahan. Adapun metode pemisahan yang dilakukan berdasarkan jurnal acuan yang kami gunakan tadi yaitu yang pertama yaitu dilakukan ekstraksi terlebih dahulu. Nah, teknik reflux ini digunakan untuk membuat ekstrak kasar Orthosiphon aristatus. Bahan tanaman sebanyak 25 gram diekstraksi dengan 70% etanol dalam labu alas bulat berukuran 250 ml pada suhu 78,4 derajat Celcius selama 1 jam. Kemudian larutan ekstrak kasar disaring dan dikeringkan dalam vakum oleh rotary evaporator. Kemudian dilanjutkan dengan kromatografi lapis tipis. Nah, mengapa dilakukan kromatografi lapis tipis terlebih dahulu, kemudian baru kromatografi kolom? Hal ini guna untuk menentukan sistem pelarutnya yang akan digunakan nantinya pada kromatografi kolom. Nah, kromatografi lapis tipis ini digunakan untuk mengembangkan sistem pelarut untuk pemisahan asam rosmarinik dari ekstrak kasar Orthosiphon aristatus. Sebuah aliquot ekstrak kasar dijatuhkan pada garis dasar plat dan bahan kimia standar marinik asam 10 ppm diteteskan 1 cm dari titik ekstrak kasar pada garis dasar plat yang sama. Kemudian plat dimasukkan secara vertikal ke dalam gelas kimia jenuh dengan pelarut sistem. Lapisan tipis pelarut akan bermigrasi perlahan ke atas plat dengan aksi kapiler. Pergerakan pelarut akan memisahkan senyawa di sepanjang plat. Retensi faktor asam rosmarinik yang dipisahkan dari minyak mentah ekstrak ditentukan berdasarkan RF asam rosmarinik standar sebagai patokan pada plat KLT.
Setelah penyelesaian, plat dikeluarkan dari gelas kimia dan dikeringkan di udara sebelum visualisasi di bawah sinar UV pada 254 nm. Next. Kemudian dilanjutkan dengan kromatografi kolom. Kromatografi kolom ini digunakan untuk memisahkan asam rosmarinik dari ekstrak kasar Orthosipon aristatus menggunakan pelarut yang dipilih sistem yang dikembangkan pada KLT tadi. Ekstrak kasar Orthosipon aristatus difraksinasi menggunakan kolom kromatografi 3x16 cm, dikemas dengan 50 gram silika gel 60, antara 70 sampai 230 mS. Nah, beberapa sistem pelarut dalam persentase yang berbeda adalah asetat dan etanol dengan asam format 0,1%, dipilih dari eksperimen KLT untuk memisahkan asam rosmarinik berdasarkan kolom kromatografi. 1 gram ekstrak kasar dilarutkan dalam 3 mili etanol dan dimuat ke tempat kolom yang dikemas. Sistem pelarut yang dipilih secara perlahan ditambahkan dan dialirkan melalui kolom yang dikemas pada laju alir 1,52 mili per menit. Setiap 10 mili pelarut yang mengalir keluar dari kolom yang dikemas dikumpulkan sebagai fraksi tanaman 1-20 untuk LCMS. Konsentrasi asam rosmarinik adalah ditentukan dari kurva kalibrasi yang dibuat menggunakan standar asam rosmarinik. Kemudian dilanjutkan dengan LCMS atau liquid chromatografi dengan mass spectrometer. Konsentrasi asam rosmarinik dalam ekstrak kasar dan fraksi Orthosipon aristatus diukur dengan menggunakan kromatografi cair tandem spektrometer massa. Kolom ekuisiti fase terbalik C18 ukuran 1,7 mm dengan 2,1 dikali 150 mm digunakan untuk pemisahan senyawa. Fase gerak terdiri dari 0,1% asam format dalam air dan asetonitril. Pemisahan dilakukan di elusi gradien. Kecepatan alirannya adalah 0,2 ml per menit dan volume injeksi sebesar 5 ml. Spektrometer massa digunakan untuk mengidentifikasi rosmarinik asam berdasarkan deteksi ion karakteristiknya pada metode ion negatif. Gas nitrogen di sini digunakan untuk nebulisasi sebesar 40 psi dan gas tirai 25 psi. Gas pembukaan diatur pada 3. Waktu akumulasi adalah 1 detik dan 2 detik untuk setiap pemindaian ion produk. Tegangan semprotan ion adalah minus 4500 volt. Potensi decolisting adalah 40 volt dan potensi fokus ditetapkan pada 200 volt. Sampel disaring dengan filter jarum suntik 0,22 mikromili sebelum injeksi. Untuk kurva kalibrasi asam rosmarinik dibangun dari 3,125 hingga 100 ppm. Untuk materi pembahasan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan terkait pembahasan dari jurnal acuan yang kami gunakan. Yang pertama terkait tanaman yang akan diekstrak yaitu kumis kucing atau Orthosipon aristatus. Orthosipon aristatus dengan famili Lamiaceae di Indonesia dikenal dengan nama kumis kucing. Spesies Orthosipon dikategorikan menjadi 2 varietas yaitu bunga putih dan bunga ungu. Kandungan fitokimia Orthosipon aristatus sebagian besar berasal dari kelas polifenol seperti asam rosmarinik, asam valproat, asam siklorat, dan pada kelas flavonoid seperti sinensitis dan eupaltorin, dan pada kelas terpenoid seperti Orthosipon azad. Orthosipon aristatus menunjukkan aktivitas farmakologi berupa gastroprotektif, antioksidan, antitumor, diuretik, antidiabetes, antihipertensi, antiinflamasi, antipiretik, antiobesitas, antibakteri, dan hepatoprotektif. Kandungan asam rosmarinik, asam valproat, eupaltorin, asam
ursolat dan 3 aksen hidroksi 5,6,7,4 aksen tetrametoxyflavone pada ekstrak akar, batang, dan daun Orthosipon aristatus dapat dilihat pada tabel. Berdasarkan tabel, kandungan dari asam urosolat tertinggi terdapat pada ekstrak etanol batang Orthosipon aristatus, sedangkan kandungan sinentesis eutatorin juga aksen dihidroksi 5, 6, 7, dan 4 aksen tetrametoxyflavone, asam rosmarinik, dan asam alveat tertinggi terdapat pada ekstrak etanol daun Orthosipon aristatus. Next. Selanjutnya saya akan membahas terkait senyawa yang akan dicari di jurnal ini. Yang pertama yaitu asam rosmarinik. Asam rosmarinik merupakan ester asam alvenik dengan asam laktat 3,4-dihidroksifenol. Asam rosmarinik adalah asam fenola yang merupakan penyusun aktif dari beberapa tanaman obat. Asam rosmarinik dikategorikan dalam antioksidan, antivirus, dan antiinflamasi, imunomodulator, dan anti-Alzheimer. Asam rosmarinik adalah molekul yang sangat lipofilik dan sedikit hidrofilik. Biasanya berbentuk bubuk berwarna merah oranye. Asam rosmarinik adalah senyawa polar yang larut dalam pelarut polar. Dengan titik leleh asam rosmarinik adalah 171 sampai 175 derajat Celcius atau dalam Fahrenheit yaitu 340 sampai 347 derajat Fahrenheit. Dan massa molarnya adalah 360,32 gram per mol. Berikut dapat dilihat pada gambar struktur molekul dari asam rosmarinik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Seperti yang telah dijelaskan pada metode pemisahan tadi, pada jurnal ini metode pemisahan yang dilakukan itu dimulai dari tahap ekspresi, kemudian dilanjutkan dengan KLT untuk mendapatkan sistem pelarut yang terbaik, kemudian baru dilanjutkan dengan kromatografi kolom, kemudian dengan LCMS. Yang pertama, next. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemilihan pelarut. Karena pada jurnal ini bertujuan untuk mendapatkan ekstrak yang kaya akan kandungan asam rosmarinik dari tanaman kumis kucing atau Orthosipon aristatus, maka pemilihan pelarut atau fase gerak dan absorben atau fase diam itu menjadi hal yang sangat penting. Di mana khususnya dalam pemilihan pelarut atau fase geraknya itu kita harus melakukan pemilihan yang bertujuan untuk mendapatkan kemurnian senyawa target yang lebih baik. Kemudian pemilihan pelarut yang baik dapat menghemat waktu dan keefektifan konsumsi pelarut sehingga tidak terbuang-buang banyak pelarut. Kemudian penggunaan pelarut yang bersifat toksik itu mulai dikurangi dalam melakukan metode pemisahan. Contohnya itu adalah toluen dan metanol. Penggunaan pelarut toksik ini mulai dikurangi itu terlebih lagi apabila senyawa atau komponen yang kita targetkan itu akan digunakan pada bioproduk, yang dimana yang nantinya akan digunakan langsung oleh manusia. Jadi penggunaan dari pelarut toksik itu lebih baik dihindarkan. Nah, adapun kenapa pelarut toksik ini tidak boleh digunakan atau lebih baik dikurangi dalam metode pemisahan, itu karena pelarut yang bersifat toksik itu akan dapat meninggalkan residu yang akan menjadi kontaminan dalam produk jadi, sehingga bioproduk yang digunakan oleh manusia itu akan berbahaya. Nah, yang dimana pelarut metanol atau pelarut yang bersifat toksik tadi itu adalah pelarut non-food grade, jadi dia itu jarang digunakan untuk pemisahan maupun ekstraksi karena diragukan keamanannya. Next.
Selanjutnya, nah pada jurnal ini, karena penggunaan pelarut toksik itu tidak dikurangi pada jurnal ini, maka pelarut yang mereka gunakan untuk penelitian adalah etanol dan juga etil asetat, yang dimana penggunaan pada jurnal ini mereka menggunakan sistem pelarut biner, artinya pelarut campuran yaitu etanol dan juga etil asetat. Adapun alasan pemilihan kedua pelarut ini, yang pertama karena etanol dan juga air yang merupakan juga dimasukkan dalam metode pemisahan itu termasuk pelarut food grade atau kelompok GRAS atau generally recognized as safe. Selain itu, etanol itu memiliki toksisitas yang lebih rendah bisa dibandingkan dengan metanol, propanol, ataupun isopropanol. Selain itu, pelarut etanol dan etil asetat dan air itu memiliki harga yang lebih murah begitu. Kemudian selanjutnya, karena pada jurnal ini metode yang dilakukan pertama adalah metode ekstraksi, di mana untuk mendapatkan ekstraksinya itu dilakukan dengan metode ekstraksi reflux, di mana pemilihan pelarutnya itu yang digunakan adalah 70% etanol dan 30% air. Nah, di sini dapat dilihat bahwa mereka menggunakan pelarut biner juga menggunakan pelarut biner pada ekstraksinya. Adapun tujuannya yaitu untuk mendapatkan daya ekstraksi karena daya ekstraksi pelarut organik itu sangat tinggi untuk bahan-bahan fitokimia dan metabolit sekunder tanaman. Selanjutnya, adapun pelarut untuk KLT, yang dimana nanti pelarut yang digunakan pada KLT ini akan digunakan pada sistem kromatografi kolom. Nah, pelarut yang digunakan pada KLT itu adalah campuran antara etanol dan juga etil asetat dengan berbeda, kemudian masing-masing itu terdapat masing-masing konsentrasinya itu ditambahkan dengan 0,1% volume asal format. Seperti yang dikatakan oleh Bu Linda kemarin, tujuan penambahan asal format di sini itu adalah mengurangi efek tailing pada spot yang dihasilkan pada kromatogram. Nah, adapun 11 sistem pelarut biner yang digunakan pada kromatografi yang tipis, di antaranya yang terdiri dari campuran etil asetat berbanding dengan etanol dan juga 0,1% volume per volume, yaitu 60 banding 39,9, 70 banding 29,9, 80 banding 19,9, 90 banding 90 berbanding 9,9, dan 99 banding 99,9 banding dengan 0,1% free. Nah, nanti setelah didapatkan 11 sistem pelarut binarnya ini, akan dihasilkan 5 sistem pelarut yang paling optimal. Yang dimana nanti sistem pelarut yang paling optimal ini, 5 sistem pelarut binar yang paling optimal ini, ditambah dengan 0,1% V volume per volume asal format, nantinya akan digunakan pada kromatografi kolom. Next. Nah, pada slide ini dapat dilihat pada tabel di sebelah kiri itu ada 11 sistem pelarut biner KLT yang terdiri dari pada rentang 0 sampai 99% etil asetat berbanding dengan etanol. Nah, dari 11 sistem pelarut biner pada KLT ini nanti akan diperoleh 5 sistem pelarut biner yang paling optimal. Nah, dari mana didapatkan 5 sistem pelarut biner ini? Yaitu dari nilai RF KLT yang diujikan. Nah, pada gambar di sebelah kanan, khususnya untuk plat nomor C, D, E, F, dan G, itu merupakan plat KLT dengan nilai RF dan dengan 5 sistem pelarut yang paling optimal. Dari mana dapat dilihat lingkaran pertama merupakan RA atau merupakan RF standar dari asam rosmarinik, kemudian di sebelahnya itu adalah hasil RF yang didapatkan dengan hasil itu yang diperoleh dari 5 sistem digunakan. Adapun 5 sistem pelarut biner yang nantinya digunakan untuk adalah 60 banding 60
banding 39,9, 9,9, 80 banding 19,9, 90 banding 9,9, dan 99 banding 99 banding 0% favor C dengan 0,1 per volume asal format. Nah, pada rentang 60 sampai dengan 99% etil asetat ini nantinya akan digunakan pada sistem pelarut kromatografi kolom. Bisa di next. Nah, di sini adapun beberapa alasan dan beberapa alasan penggunaan pelarut biner pada baik itu ekstraksi maupun kromatografi kolom. Yang pertama, tujuan penggunaan pelarut biner yaitu etanol dan juga air, karena dengan penggunaan pelarut biner, dia akan mampu mengekstraksikan analit dalam jumlah yang lebih tinggi daripada menggunakan pelarut tunggal. Kemudian, tujuan penggunaan pelarut biner pada kromatografi kolom itu dapat meningkatkan kemurnian dari metode pemisahan yang dilakukan. Alasan lainnya dapat dilihat dari segi kepolarannya. Etil asetat itu merupakan pelarut yang bersifat semipolar sehingga dapat menarik senyawa yang bersifat polar dan maupun nonpolar. Kemudian polar itu adalah sifat polar sehingga mampu menarik senyawa yang bersifat polar. Nah, tadi teman saya sudah menjelaskan bahwa asam rosmarinik itu merupakan senyawa pada ortosifon aristatus yang memiliki sifat polar. Maka sifat kepolaran antara senyawa target dengan pelarut atau fase geraknya itu telah sesuai. Maka dengan ini diharapkan pemisahan yang dilakukan dapat mendapatkan hasil yang baik. Baik, selanjutnya mengenai hasil pada kromatografi kolom itu akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya hasil dari kromatografi kolom. Jadi fase gerak yang digunakan merupakan 5 fase gerak yang optimal yang telah ditentukan berdasarkan uji KLD tadi, yaitu fase gerak yang terdiri dari etil asetat dan etanol serta ditambahkan dengan 0,1% asam format. Untuk fase gerak yang digunakan, etil asetatnya berbanding 60 hingga 99%, dengan etanol dari 39,9% hingga 0%. Kemudian digambarkan dalam bentuk tingkat recovery dan kemurniannya. Untuk tingkat recovery digambarkan berdasarkan diagram batang, sedangkan tingkat kemurnian digambarkan berdasarkan diagram garis. Kemudian berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa hampir semua pelarut yang digunakan memiliki fraksi pertama berada pada fraksi 8 yang mengandung asam rosmarinik, kecuali pelarut etil asetat 99,99% pada fraksi nomor 9. Kemudian dapat dilihat pada gambar bahwa untuk pelarut yaitu etil asetat 70% dan etanol 29,9%, didapatkan tingkat recovery yang paling tertinggi dengan diikuti pada pelarut etil asetat 99,99%. Selanjutnya untuk tingkat kemurniannya diperoleh tingkat kemurnian 100% pada pelarut etil asetat 70% dengan etanol 29,9%. Hal ini menunjukkan bahwa dapat ditentukan bahwa etil asetat 70% merupakan pelarut yang paling optimal digunakan untuk memisahkan asam rosmarinik. Next. Selanjutnya, jika dibandingkan tingkat recovery dan
dapat dilihat bahwa untuk larut etil asetat 99,9% memiliki tingkat recovery yang sangat tinggi, yaitu kedua setelah pelarut asetat 70%, tetapi kemungkinan yang diperoleh sangatlah rendah, sehingga tidak cocok digunakan untuk memisahkan asam rosmarinik dikarenakan matrix yang ada pada campuran tersebut juga ikut terlarutkan atau terelusi. Sedangkan untuk pelarut optimalnya, yaitu pelarut etil asetat 70%, karena mampu memberikan tingkat recovery asam rosmarin yang tinggi, kemudian juga didukung dengan kemurnian yang sangat tinggi, sehingga pelarut ini dapat digunakan untuk memisahkan asam rosmarin dari matriks-matriks lainnya. Next. Selanjutnya, pada jurnal juga dibahas tentang stabilitas fase diam, yaitu silika gel. Dilakukan pengulangan satu siklus suaranya nggak kedengeran loh, Dek. Apa sinyal saya nggak? Mungkin temennya ada mungkin temennya masih ada gangguan, Bu. Jadi saya izin untuk melanjutkan. Ya, dan bisa dipercepat ya. Sepertinya kelompok 1 nggak bisa presentasi ya. Karena kelompok 2 is a lot content to present. Jadinya itu kita fokus ke sini aja. Halo, Stabilitas fase diamnya ini. tunggu Dek, suaranya. Sama satu. Halo. Saya jelek sinyalnya ya? Halo? Suara Ibu terdengar. Suara Ibu terdengar. Oke, saya bisa dipercepat ya kelompok 2, sorry. Karena waktunya terbatas. Jadi kelompok yang lain bisa mendengarkan saja, kelompok yang lain tidak usah lagi presentasi ya, kita cukup mendiskusikan kelompok 1 saja. Namun bila mungkin ada yang dari kelompok kalian pemakalah yang mungkin ingin ada yang nggak dimengerti, bisa ditanyakan nanti sekalian ya. Tapi kalau memang sudah tidak ada, cukup ini aja yang dipresentasikan kelompok 2. Nanti kalau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Oke, lanjutkan deh, silakan. Baik, Bu, apakah suara saya terdengar? Ya, sudah jelas, silakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya karena temannya ada gangguan di mana mengenai stabilitas fase diam. Di mana pada jurnal ini dilakukan pengulangan selama satu siklus, di mana dalam satu siklus itu dilakukan kromatografi kolom pada fraksi 8 menggunakan pelarut etil asetat 70%, yang dimana dapat dilihat pada grafik di sebelah kanan, silika gel sebagai fase diam itu dapat digunakan berulang sebanyak 5 kali sebelum kemurniannya turun di bawah 50%. Maka berdasarkan jurnal ini, penggunaan etil asetat 70% terhadap stabilitas fase diamnya itu akan mendapatkan jumlah siklus yang semakin besar, itu akan menurunkan tingkat recovery-nya dan juga akan dapat menurunkan tingkat kemurniannya. Selanjutnya, kesimpulan. Bisa di next.
untuk mempercepat presentasi, saya akan menjelaskan langsung terkait kesimpulan di mana pada pemisahan kromatografi kolom didasarkan pada adsorpsi komponen-komponen campuran dengan afinitas berbeda-beda terhadap permukaan fase diam. Kemudian berdasarkan jurnal ini, kandungan ortosipun sebagian besar itu adalah memiliki kandungan asam rosmarinik, yang dimana pemilihan fase gerak dan fase diam itu menjadi sangat penting. Di mana pelarut etanol dan etil asetat akan mengelusi asam rosmarinik karena memiliki kepolaran yang sama. Nah, pada kromatografi kolom dipilih 5 jenis pelarut yang dinilai paling optimal sebagai eluan atau fase gerak dalam kromatografi kolom berdasarkan KLT, di mana fase diam yang digunakan dalam kromatografi ini adalah silisa gel. Kemudian berdasarkan data dapat disimpulkan bahwa pelarut etil asetat 70% yang memiliki nilai recovery dan kemurnian tertinggi dapat digunakan sebagai pelarut atau fase gerak yang paling optimal dalam kromatografi kolom. Bisa di next. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam penyusunan makalah ini. Baik, karena presentasi dari kelompok kami sudah berakhir, mungkin dapat dilanjutkan pada sesi diskusi dan saya kembalikan kepada Ibu Linda. Mohon maaf Bu, untuk penanyanya itu jumlahnya 3 dulu nih Bu. Ya, silakan. Baik, bagi teman-teman yang mempunyai pertanyaan, dapat langsung open mic. Terima kasih. Izin bertanya. Iya, Julio, silahkan. Baik, saya Julio jam 19, jadi izin bertanya, Gong, terkait tadi pada jurnalnya ditampilkan jika ada sepertiga istilah-istilah yang sulit. Salah satunya itu gas tumbukan itu dinyatakan sebagai 3 gitu. Selanjutnya ada mengenai LC atau MS, liquid chromatography mass spectrophotometry kalau tidak salah. Itu apakah bisa dijelaskan sedikit saja mengenai prinsip pemisahannya agar saya paham untuk materinya. Mungkin itu saja dulu untuk pertanyaannya, Bu. Baik, Julio, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan kedua, bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Jadi persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Yayan Nasri. NIM 51. Jadi pertanyaan saya yang pertama itu tadi sempat dijelaskan bahwa sebelum kromatografi kolom itu dilakukan dulu KLT untuk menentukan pelarut yang terbaik. Seperti itu apakah benar? Mohon maaf Yayan, suaranya terputus. Suaranya terputus-putus. Tadi apakah bisa diulang ya? Baik, sebelumnya, baik. Jadi pertanyaan saya yang pertama itu tadi kan sempat dijelaskan bahwa sebelum melakukan kromatografi kolom itu dilakukan dulu KLT untuk menentukan pelarut yang optik yang terbaik seperti itu. Apakah benar? Ya betul, KLT dulu untuk menentukan pelarut terbaik digunakan pada kromatografi kolom. Baik, jadi pertanyaan saya di sini, apakah KLT dulu terus kromatografi kolom itu hanya diterapkan pada jurnal ini atau secara keseluruhan? Kalau misalnya secara keseluruhan seperti itu, apa yang terjadi ya kalau misalnya kita tidak melakukan KLT atas alasan sesuatu seperti itu? Kita langsung melakukan kromatografi kolom, tetapi dengan studi literatur untuk menentukan pelarut yang terbaik seperti itu. Kira-kira apa yang terjadi dengan hasil pemisahan nantinya seperti itu. Kemudian pertanyaan saya yang kedua itu tadi mengenai sempat dijelaskan ya mengenai pelarut biner tadi itu. Terus sempat di bagian terakhir itu ada 99,9
banding 0% kolom per kolom. Itu maksudnya 99,9 banding 0%. Yang 0%-nya itu mungkin bisa minta tolong direpresentasikan, soalnya saya kurang paham. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Putus-putus lagi. Halo, mohon maaf, mungkin teman kelompoknya bagaimana? Apakah Apakah yang pelarut biner tadi itu Mungkin Yayan atau siapa nih yang sinyal jelek ya? Bisa di kolom chat aja deh, diketik deh, biar cepet. Baik, Ibu. Mungkin bisa dilanjutkan dengan penanya yang lain sembari menunggu pertanyaan dari Yayan. Saya izin bertanya. Mohon izin bertanya. Iya, siap. Baik, untuk tadi karena yang pertama suara yang masuk Ari Kusuma, kepada Ari dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi, saya izin bertanya mengenai panjang adsorben. Jadi sebelumnya dijelaskan bahwa jika semakin panjang adsorben, maka akan semakin mempercepat turunnya suatu fraksi. Saya izin bertanya, bukankah kecepatan penurunan fraksi berdasarkan tingkat ini yang dimaksud adalah tingkat di jika fraksi yang turun lebih cepat bukan dipengaruhi oleh tingkat polarannya, bukan dari suatu panjang absorbennya, atau memang dipengaruhi oleh semakin panjang suatu absorben yang ditambahkan dalam kolom itu akan mempercepat suatu penurunan fraksi. Itu untuk yang pertama. Dan untuk yang kedua, saya izin bertanya, mungkin bisa dijelaskan sedikit bagaimana cara agar menghilangkan rongga udara pada penambahan absorben jika dalam bentuk bubur. Mungkin sekian dari pertanyaan saya, apakah dapat diterima? Baik, terima kasih pertanyaannya, Ari. Baik, terima kasih. Karena sudah 3 penanya, Bu, berarti cukup 3 penanya dulu nih, Bu. Ya, cukup. Silakan dijawab deh. Baik, karena sudah terdapat 3 penanya, kami izin berdiskusi kurang lebih selama 2 menit, Bu, apakah boleh? Silakan. Mungkin boleh kalau ada nggak, sembari menunggu diskusi mungkin sudah ada yang bisa menjawab, mungkin salah satu dari kalian. Silakan biar nggak menunggu lama nih. Baik, Bu. Bagi anggota kelompok A2, jika dari 3 pertanyaan tadi sudah ada yang bisa dijawab, mohon untuk open mic untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjawab pertanyaan dari Ari Kusuma, yaitu pertanyaan yang terakhir mengenai dalam metode basah dan pembuatan bubur untuk mencegah terbentuknya gelembung. Bagaimana cara untuk mencegah terbentuknya gelembung? Apakah benar pertanyaan seperti itu, Ari? Benar. Dan ada satu pertanyaan sebelumnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua tadi. Pada proses packing ini, dinding luar kolom gelas itu disemprotkan dengan aseton. Nah, jadi untuk mencegah terjadinya gelembung pada penambahan bubur pada kolom itu dapat dilakukan dengan penyemprotan aseton pada dinding dari luar kolom gelasnya. Nah, penyemprotan inilah yang bertujuan untuk mendinginkan kolom sehingga dapat mencegah terbentuknya gelembung udara. Apakah bisa diterima, Ari?
Bisa. Terima kasih untuk jawaban. Baik. Untuk pertanyaan yang lainnya, mohon ditunggu sebentar untuk jawabannya. Terima kasih. Oke, makasih Windu. Bisa juga untuk pencegahan. Tadi benar ya, jadi dengan menambahkan aseton dan memberikan efek dingin gitu ya pada dinding kolom. Bisa juga dengan ya harus hati-hati pada saat menuangkan. Pada saat menuangkan bubur itu sedikit demi sedikit begitu ya, dan terus diketuk-ketuk gitu ya. Kalau misalkan ada gelembung diketuk-ketuk. Jangan sampai hanya didiamkan begitu saja. Kalau didiamkan nanti sudah terbentuk dia kolom terpacking. Jadi sudah terpacking dia kolomnya. Jadi takutnya nanti bisa menyebabkan adanya suatu ruang di situ sehingga pemisahan menjadi tidak baik begitu ya. Jadi bisa diketuk-ketuk, bisa dengan jalan tadi dengan hati-hati menuangkan, dan juga nanti di dindingnya itu disemprotkan aseton untuk memberikan efek dingin tadi. Itu kira-kira. Dan pada saat kita melakukan packing kolom tadi, pada saat kita menuangkan kolomnya itu, setelah kita menuangkan, didiamkan dulu gitu ya. Biasanya didiamkannya itu sampai terpacking dengan baik gitu. Jadi nggak bisa digunakan langsung dari kolom yang sudah dibuat. Nah biasanya dibiarkan semalam begitu. Besoknya baru kita lakukan elusi. Gitu. Jadi biar kita memastikan bahwa kolom kita itu tidak mengalami cracking atau keretakan gitu ya. Oke. Sembari menunggu mungkin silakan. Kelompok 2. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Yayan Nasri tadi. Yang pertama, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah pada secara keseluruhan itu untuk memilih sistem pelarut, secara keseluruhan digunakan KLT dulu baru kromatografi kolom. Kemudian, apakah apa yang dapat terjadi jika pemilihan pelarut itu tidak menggunakan KLT dulu, namun berdasarkan pustaka begitu. Jadi berdasarkan studi literatur yang telah kami lakukan selama pembuatan makalah ini, lazimnya memang untuk mendapatkan pelarut yang paling optimal itu adalah dengan melakukan pengujian dulu, yaitu pengujiannya melalui kromatografi lapis tipis, yaitu untuk memilih fase gerak pada kromatografi kolom dan juga fase diamnya. Nah, apabila kita hanya menggunakan studi literatur ataupun pustaka, mungkin pada pustaka terkait yang dilakukan oleh si peneliti itu memang berhasil, tapi mungkin saja yang dilakukan oleh dan mungkin saja jika kita melaksanakan hal yang sama, belum tentu pasti kita dapatkan sesuai dengan pustaka yang kita baca begitu. Jadi menurut kami dan berdasarkan studi literatur, cara yang paling baik dan cara yang paling lazim dan untuk mendapatkan pelarut yang paling baik itu adalah menggunakan kromatografi lapis tipis terlebih dahulu. Dan apa yang terjadi jika kita tidak menggunakan kromatografi lapis tipis dan jika menggunakan studi literatur berdasarkan pustaka, itu akan menemukan ketidakpastian. Artinya pelarut yang kita gunakan bisa mubazir, artinya pelarut yang kita gunakan itu tidak akan efektif, kemudian proses pemisahan yang kita lakukan itu dapat lama juga begitu. Jadi ada baiknya jika kita menggunakan pemisahan dengan kromatografi lapis tipis terlebih dahulu untuk mendapatkan sistem pelarut yang paling optimal, karena kan kalau udah di KLT-nya kita uji cobakan dulu, itu nanti pelarutnya itu udah bakalan pasti menghasilkan kromatogram yang baik juga, akan menghasilkan pemisahan yang baik juga karena sudah dibuktikan melalui kromatogramnya atau RS-nya begitu ya Yan. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua itu mengenai ada disebutkan pelarut biner 99,99% berbanding 0%. Nah, itu artinya apa? Itu artinya adalah 99,99% itu adalah etil asetat dan 0-nya itu adalah etanolnya, Yayan. Begitu, apakah saya kembalikan ke Yayan? Apakah Yayan dapat menerima jawabannya? Baik, terima kasih banyak atas jawabannya. Untuk 0% etanolnya tadi berarti tidak ada kandungan etanol atau bagaimana?
ya tidak ada sambungan etanolnya gitu. Hanya menggunakan etil asetat. Baik, keseluruhan jawabannya sudah dapat saya terima dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk beberapa pertanyaan selanjutnya, untuk anggota kelompok A2, jika sudah mendapatkan jawaban, mohon untuk on mic. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Berarti sudah paham ya. Jadi kelompok 2 ini mempresentasikan makalah dengan membaca literatur, membaca jurnal, dan mengevaluasi apa yang telah dituliskan di jurnal gitu ya. Sudah mampu menjawab dari pertanyaannya Ari Kusuma tadi terkait dengan pencegahan gelembung, dan juga oleh Windu tadi yang menjawab, dan juga oleh Muiz Pramiari ya, 2011. Betul ya? Pramiari ya, Dek ya? Iya, Bu, betul. Oke, bagus sekali tadi jawabannya sudah dijelaskan oleh Gung Is bahwa memang arus ya artinya bahwa sebaiknya gitu ya, sebaiknya lakukan KLT dulu untuk melihat apakah fase gerak ini mampu untuk memberikan pemisahan yang baik gitu. Karena ya walaupun nanti akan berbeda gitu ya, agak berbeda karena kalau misalkan kolom itu kan ada pengaruh gravitasi juga gitu ya. Tapi paling tidak dari situ akan terlihat apakah mau dia terjadi pemisahan ataupun tidak, berapa spot atau berapa RF yang akan dihasilkan gitu ya, apakah terpisah dengan baik. Sehingga udah terpisah dengan baik, kemungkinan di kolom pun juga akan mampu nanti menghasilkan band-band yang bagus gitu ya pemisahannya. Untuk pertanyaan Ari belum dijawab ya, mengenai tadi panjang adsorben tadi, lalu pertanyaan dari Yuli Julio tadi mengenai LCMS. Silakan kelompok 2. Yang lainnya mungkin bisa menjawab selain Gung Is dan juga Windu. Atau boleh kelompok yang lain boleh menjawab, silakan. Silakan mungkin ada yang mau berpendapat, memberikan jawabannya mungkin. Kalau tadi sempat Ari menanyakan terkait dengan panjang adsorben, dan Ari pun juga sudah memberikan alasan kenapa dia bertanya begitu ya. Mungkin bisa dikomentari oleh kelompok lain, boleh, tidak hanya kelompok 2, silakan biar nggak menunggu lama. Silakan, di sini di diskusi ini ada yang dinilai juga lah keaktifan ya. Silakan. Mungkin boleh tadi yang bertanya, artinya misalkan Yulio atau Yayan bertanya tadi ya, tapi sekarang ingin menjawab jawabannya Ari, menjawab pertanyaan dari Ari, itu boleh loh ya. Saya persilakan, ayo. Waktunya masih sisa sedikit ini. Biar kita bisa selesaikan diskusi hari ini dengan segera. Silakan, Dek. Izin menjawab. Ya, silakan Pramana. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, bisa, silakan. Saya ingin menjawab pertanyaan Julio tentang LCMS atau Liquid Chromatography Mass Spectrophotometer dengan apa yang dimaksud dengan collision gas gitu, atau tumbukan gas. Jadi cara kerjanya itu bukan jadi satu LCMS, tapi melakukan dipisah liquid chromatography dengan mass spectrophotometer. Untuk liquid chromatography itu yang digunakan adalah tipe HPLC yang high performance liquid chromatography. Prinsipnya adalah memompa cairan yang kita gunakan ke dalam sebuah kolom menggunakan tekanan tinggi, sehingga cairan tersebut akan terpisahkan pada kolom tersebut. Kolom tersebut umumnya terdiri dari sejenis silika, sehingga pemisahannya memiliki prinsip yang sama dengan kolom kromatografi, yaitu berdasarkan tingkat absorpsinya terhadap kolom, yaitu silika gel. Kemudian untuk mass spectrophotometer itu cara kerjanya kita masukkan sampel untuk diubah ke dalam bentuk ionnya. Kemudian ion tersebut akan memiliki muatan yang kemudian ditabrakkan dengan muatan ion netral, sehingga ikatan-ikatan pada sampel tersebut akan terputus. Kemudian
setelah ion tersebut terputus, kemudian dideteksi dengan detektor, kemudian disesuaikan dengan jenis ion masing-masing pada sampel. Untuk collision gas itu merupakan gas netral tadi, atau tumbukan gasnya dimaksud itu adalah gas-gas netral yang akan ditabrakan dengan ion tersebut. Tujuan dari penabrakan gas netral atau collision gas itu untuk memisahkan molekul-molekul yang ada di dalam sampel. Misalkan anggaplah kayak misalkan natrium karbonat, itu natrium karbonat nanti dipisahkan menjadi ion-ionnya, yaitu natrium dengan karbonat, itu kemudian ditabrakan dengan ion-ion netral atau tumbukan gas. Kemudian ion-ion tersebut memisahkan natrium sendiri, kemudian karbonatnya sendiri, sehingga nanti dideteksi oleh detektor. Prinsip ini juga digunakan untuk asam rosmarinik. Jadi nanti asam rosmarinik ini kemudian dipisahkan terhadap matriks-matriksnya, kemudian dideteksi oleh detektor. Tujuannya ini untuk mendeteksi apakah sampel tersebut benar-benar mengandung asam rosmarinik atau mengandung senyawa lainnya. Sekian yang dapat saya ketahui tentang LCMS. Jika ada tambahan dari rekan-rekan saya atau masukan dari Ibu, bisa ditambahkan. Terima kasih. Siap, makasih Pramana Kumala Putra. Ini saya appreciate sekali dengan kelompok 2 ya, mempresentasikan dengan lengkap, dan ternyata pada saat ditanyakan, dan saya juga apresiasi dengan yang bertanya begitu ya. Jadi menyimak dengan baik, dan yang ditanyakan ternyata juga mampu untuk dijawab gitu ya. Artinya bahwa kalian berusaha untuk mencari, itu pun juga mungkin kalian sebelum mempresentasikan kalian mencari dulu nih, ya apa sih nih LCMS begitu ya. Ada mungkin yang ingin menambahkan LCMS sebelum saya jelaskan? Oke, jadi LCMS tadi terpisah ya, betul. Jadi kan begini, tadi kan ceritanya dia melakukan suatu ekstraksi, habis itu dia melakukan suatu pemurnian, ya, jadi melakukan purifikasi atau pemurnian, melakukan fraksinasi menggunakan kolom kromatografi, didapatkanlah fraksi-fraksi. Dari situ dia mengisolasi nih, ingin mengambil artinya adalah senyawa aktif yang ada pada ortosipon ini gitu ya. Nah, dari sini dia ingin melakukan identifikasi gitu, mengidentifikasi apakah itu betul ada zat aktif yang ini di zat aktif, apakah ada zat aktif A gitu misalkan ya, tadi yang asam apa itu oleh Pramana pada fraksi ini. Nah, itu ditetapkan dengan cara LCMS. LCMS itu ada dua kompartemennya, yaitu LC dan MS gitu ya. LC itu adalah HPLC. HPLC itu High Performance Liquid Chromatography. Jadi kromatografi cair kinerja tinggi. Maka tadi dikatakan ada diberikan bertekanan tinggi gitu. Jadi untuk apa dia? Sama prinsipnya dengan kromatografi kolom ataupun kromatografi lapis tipis. Prinsipnya adalah adanya suatu perbedaan distribusi atau perbedaan afinitas antara fase diam dengan antara suatu adanya perbedaan afinitas atau distribusi suatu senyawa antara fase diam dengan fase geraknya, ya. Jadi LC ini fungsinya untuk memisahkan dulu nih. Lalu setelah dipisahkan, nanti akan menuju ke detektor kan dia. Jadi di kolom itu kan dipisahkan dia di kolom LC ini dipisahkan dulu dia senyawa-senyawanya. Lalu nanti dideteksi oleh detektor. Nah, detektornya yang digunakan di sini adalah MS. MS itu apa? MS itu merupakan mass spektroskopi. Jadi dia mendeteksinya itu didasarkan pada adanya tumbukan tadi. Jadi zat-zat yang terpisah itu nanti deteksi oleh MS tadi. Ya, jadi dengan prinsip diberikan suatu tumbukan. Nah, di sini yang saya tanyakan ke Pramana, tumbukannya itu prinsip MS-nya itu ada nggak di jurnal? Menggunakan tumbukan gas, maksudnya metana. Jadi dikatakan ada chemical impact atau berupa acid MS-nya. Bisa dilihat mungkin di
di jurnalnya coba dicek sembari mengecek, mungkin saya lanjutkan lagi. Jadi MS ini merupakan spektroskopi massa yang nanti kalau kalian belajar di analisis farmasi begitu ya, ini merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menentukan bobot molekul suatu senyawa. Jadi senyawa misalkan apa, paracetamol, nanti paracetamol itu ditumbuk oleh suatu, jadi diberikan suatu energi begitu ya, diberikan suatu radiasi elektromagnetik yaitu berupa tumbukan, jadi bisa berupa elektron yang bertenaga tinggi, berenergi tinggi, bisa diberikan suatu chemical tadi yang berupa gas metana gitu ya, yang nanti menumbuk si paracetamolnya gitu, sehingga paracetamol ini akan terionkan dan mungkin kalau misalkan dia diberikan elektron impact bisa sampai dia terfragmentasi, kepotong-potong dia. Kalau misalkan tubuh kita ini dia terpotong-potong, jadi ada kepalanya, ada tangannya, ada badannya gitu. Itu paracetamol itu akan dipotong-potong. Nah setelah itu terfragmentasi, nanti akan dicek, dideteksi oleh detektor, nanti berupa bobot molekul yang sudah terfragmentasi. Nah, kalau yang elektron impact itu kalau energinya sangat tinggi bisa dia terfragmentasi. Kalau chemical impact kalau hanya diberikan gas metana saja tidak sampai dia terfragmentasi, dia hanya terionkan saja. Dari ion itu nanti terionisasi didapatkanlah bobot molekul gitu. Nanti akan dicocokkan. Kalau misalkan tadi misalkan zat aktif yang ingin diidentifikasi itu bobot molekulnya berapa? Oh misalnya 258. Ternyata dari hasil LC-MS juga didapat ada satu spot, berarti murni dia. Ada satu puncak ya, satu puncak kalau LC, jadi berupa puncak, berarti dia murni. Nah, dilihat kan bobot molekulnya berapa? Oh, bobot molekulnya juga di 254. Oh, berarti dia betul nih zat aktifnya. Gitu. Jadi dari kolom itu untuk memisahkan, setelah dipisahkan, kita dapat fraksi-fraksi tadi. Nah, fraksi-fraksi ini diidentifikasi lagi menggunakan LC-MS gitu. Kenapa nggak langsung aja Bu pakai LC-MS? Kalau langsung pakai LC-MS, kasihan nanti high performance liquid chromatografinya itu merupakan suatu instrumen yang mahal gitu ya, maintenance-nya sangat membutuhkan biaya yang besar, sehingga dibutuhkan suatu pemurnian dulu. Jadi jangan sampai yang crude yang dimasukkan ke dalam HPLC atau LC-MS. Tapi kalau bisa dimurnikan, dilakukan preparasi sampel dulu gitu. Makanya dia dilakukan kolom dulu nih, kolom secara konvensional. Nanti baru terus dimasukkan ke dalam LC-MS untuk memastikan apakah senyawa yang telah isolasi tadi itu sudah murni atau tidak, dengan melihat tadi puncaknya. Kalau yang dihasilkan hanya satu puncak dengan fase gerak atau sistem yang berbeda-beda tetap diberikan menghasilkan satu puncak, berarti benar ini isolatnya cuma satu. Nah, isolat ini berupa apa? Benar nggak zat aktif yang dicurigai yang ada pada ortosipon ini, misalkan apa tadi, asam apa gitu ya, dengan bobot molekulnya misalkan berapa, 254. Ternyata betul dia bobot molekulnya setelah dideteksi dengan menggunakan MS dia juga 254. Oh berarti saat ini adalah berupa zat aktif atau biomarker dari ortosipon gitu. Ada bayangan mungkin dari kalian? Bisa ya? Nanti kalian belajar itu MS. Bisa aja. Iya, ya, sedikit silakan. saja Ibu, sedikit saja. Ya, silakan. Mengenai tadi untuk bobot molekulnya itu sudah pasti itu Ibu ya. Nanti tidak ada mendekati itu ya untuk bobotnya nanti yang dihasilkan dari hasil mass spektro apa namanya tadi itu? Mass spektroskopi ya. Jadi bobot molekul iya, jadi dari bobot molekul itu kan dipengaruhi strukturnya, Dik. Jadi dari struktur itu kan terlihat nanti. Kalau struktur paracetamol itu sekian ini, maka di bobot molekulnya sekian. Ya kalau sama ya berarti betul itu adalah suatu paracetamol begitu. Atau bisa juga dengan memberikan, kalau kita punya standar misalkan zat aktif dari si ortosipon ini ada standarnya, itu bisa di-compare pada saat di-compare dengan puncak yang dihasilkan pada saat pada saat LC, pada saat pemisahan dengan menggunakan HPLC. Bisa dengan melihat waktu retensinya gitu. Atau bisa dengan MS tadi berarti mendeteksi bobot molekulnya. Nah, bobot molekul tadi artinya sistem ionisasinya itu beda-beda, ada yang chemical impact, ada yang electron impact, ada yang menggunakan ESI, electrospray ionization. Itu nanti kalian belajar di
pada saat di analisis farmasi. Tapi coba saya tanya kelompok 2, ada nggak di situ diberitahukan mengenai metode ionisasinya apa, Dek? Untuk mass spektroskopinya, ada nggak metode ionisasinya? Halo? Izin menjawab, Ibu. Ya, silakan, Dek. Di sini ini cuma disebutkan menggunakan mode negatif ion, Ibu. Oh, kalau mode negatif ion berarti dia adalah AC, electrospray ionization itu, Dek. Makanya ada gas tadi ya, mungkin jadi dia dibuat disemprot. Jadi disemprotkan gitu ya, agar dia menjadi droplet-droplet gitu ya, partikel-partikel kecilnya, sehingga dia akan diberikan suatu ionisasi berupa mode negatif. Misalnya ya mode negatifnya -1. Berarti misalkan tadi bobot molekul seharusnya itu 254. Berarti nanti yang terdeteksi di di hasil dari mass spektroskopi itu adalah 253, berarti karena tadi terion, jadi kehilangan satu elektron gitu, 253. Berarti 253 itu ditambahkan dengan 1 gitu ya, karena tadi kehilangan 1, karena kan mode-nya negatif mode ya, kehilangan 1 ya, berarti 253 tambah 1 254. Oh, berarti yang benar ini adalah suatu zat yang atau biomarker yang ada pada ortosipon. Berarti itu electrospray ionization itu di situ. Tapi sejauh ini saya sudah ini ya, artinya Pramana berarti sudah belajar, artinya kelompok 2 ini sudah mempelajari sejak lebih detail lagi terkait dengan mass spektroskopi. Tidak hanya mempresentasikan begitu saja, tapi dicari gitu ya, apa itu mass spektroskopi. Nanti akan dicari lagi mungkin. Jadi mass spektroskopi tadi tipikal, artinya untuk mengionkan itu ada cara metode berbeda-beda. Jadi bisa tadi menggunakan electron impact, ada chemical impact, ada juga tadi adalah electrospray ionization. Jadi dengan prinsip dibuat dia menjadi droplet gitu ya, dibuat menjadi bentuk gas gitu ya, menjadi partikel-partikel kecil, nanti akan menjadi suatu ion gitu ya. Ionnya itu berupa ion negatif, tadi ini ditambahkan dengan ion negatif, sehingga nanti bobot molekulnya jadi berkurang, hilang 1 gitu. Kalau mode negatif, kalau mode positif berarti ketambahan 1 proton. Kalau moodnya negatif berarti kehilangan 1 proton. Oke, saya kira itu. Ada lagi yang belum terjawab? Tadi pertanyaannya Ari Kusuma kayak belum, satu lagi. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Baik, perkenalkan saya Putri Dewi. Dan 10, saya di sini izin menjawab pertanyaan dari Ari Kusuma terkait dengan kecepatan turunnya sampel. Apakah itu bukannya dipengaruhi oleh kepolaran senyawa? Ya, benar. Kecepatan turunnya sampel itu dipengaruhi oleh kepolaran senyawa, di mana senyawa yang lebih polar itu akan terserap lebih kuat, sehingga turunnya itu nanti akan lebih lambat daripada senyawa yang non-polar. Namun tadi sempat disebutkan bahwa panjang absorben itu makin panjang makin cepat turunnya senyawa. Itu maksudnya adalah menurut pendapat saya semakin panjang absorben tersebut, maka luas kontaknya itu akan semakin bagus, sehingga matriksnya itu akan lebih baik untuk menempel pada absorbennya itu, sehingga nanti kalau sudah menempel dengan baik, maka akan terserap lebih cepat untuk turun ke bawah untuk senyawa tersebut. Mungkin sekian dari pendapat saya. Mungkin ada dari teman saya yang ingin menambahkan. Terima kasih. Ada ini mungkin silakan tanggapan dari Ari. Gimana menurut Ari? Oke, terima kasih untuk jawabannya sebelumnya. Ya mungkin saya bisa menunggu kalau memang ada tambahan dari teman yang lain untuk melengkapi jawabannya. Ya, silakan ada. Izin menjawab Ibu atau kelompok 1 boleh? Boleh sekali, silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Dewi Purwaning 1. Jadi menurut saya absorben itu juga berpengaruh terhadap kecepatan elusi nantinya, yang mana nanti semakin besar dari partikel absorben, maka kecepatan dari elusi tersebut atau cairan untuk turun itu akan semakin besar begitu. Dalam kasus ini, apabila semakin kecil partikel absorben yang digunakan, nanti
senyawa-senyawa itu atau pelarut itu akan lebih mampat begitu atau lebih tertambat sehingga nanti kecepatannya akan semakin kecil. Mungkin dalam kasus ini jika semakin banyak adsorben yang digunakan mungkin itu bergantung dari ukuran partikel adsorben tersebut, yang mana nanti kalau ukuran partikel yang adsorben yang digunakan besar, jadi nanti karena semakin banyak adsorben yang digunakan maka nanti cairan tersebut akan turun dengan gampangnya begitu. Jadi kecepatannya akan menjadi meningkat. Seperti itu pemahaman saya, Ibu. Terima kasih. Oke. Panggilnya siapa ya? Dewi ya? Dewi 01. Dewi Purwani. Makasih, Dek. Ada lagi mungkin yang menambahkan? Satu lagi, bila tidak, silakan ditanggapi, Ari. Biar cepat. Oke, baik, terima kasih Dewi dan juga Putri Dewi untuk jawabannya. Sebelumnya saya mohon maaf, bukan bermaksud menghina, saya izin berdiskusi, tapi saya izin berpendapat sedikit. Saya masih dengan pendapat saya bahwa menurut saya tidak ada hubungan mengenai jumlah adsorben yang ditambahkan dengan kecepatan dari suatu fraksi untuk turun. Seperti yang saya seperti pendapat saya sebelumnya, itu murni dipengaruhi oleh kepolaritasan dari suatu fraksi. Mungkin sekian dari pendapat saya. Jika salah, mohon maaf, Bu. Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Baik, ya. Oke, dalam kromatografi, kromatografi itu ada namanya parameter untuk melihat bagus tidaknya sistem dari kromatografi. Bagus tidaknya atau efisien nggak nih kromatografi ini gitu. Efisien itu bisa dilihat dari, nanti kita akan belajar ya di analisis farmasi, nanti akan kalian lebih detail lagi. Jadi kromatografi ini kan tadi merupakan sistem pemisahan. Dalam sistem pemisahan ini kita harus tahu nih apakah kromatografi ini efisien nggak dia dalam memisahkan, bagus nggak dia, optimum tidak dia dalam memisahkan. Dalam optimum itu kita bisa melihat dari parameter resolusi namanya, resolusi atau keterpisahan. Keterpisahan itu artinya nanti kok misalkan antara band satu dengan band yang lain itu terpisah nggak dia dengan baik. Kalau misalkan dengan kolom kromatografi konvensional kan datanya yang dari band ya. Tapi kalau misalkan kita menggunakan KLT, spektrodensito, artinya bercak-bercak itu kita scan dengan menggunakan densitometri gitu ya, untuk melihat densitasnya, akan muncul puncak. Nah, puncak-puncak yang terjadi itu apakah nanti dia terpisah dengan baik atau tidak, gitu salah satunya. Puncak satu dengan puncak yang kedua gitu ya, puncak satu dan puncak kedua dia terpisah dengan baik nggak, itu ada ketentuannya. Dia dikatakan baik keterpisahannya atau resolusinya baik bila resolusinya itu di atas 1,5 gitu. Jadi biasanya semakin terpisah dia puncaknya maka resolusi akan semakin bagus. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita juga bisa melihat dari kapasitas. Kapasitas kolom itu artinya semakin lama dia tertahan di kolom, semakin bagus. Kenapa? Karena semakin lama dia kontak, artinya kan pemisahannya menjadi semakin optimal. Tapi kalau terlalu lama juga tidak bagus. Kalau terlalu lama nanti nggak efisien waktu. Kita sebagai peneliti jadinya lama untuk nanti meneliti, untuk memberikan suatu hasil. Gitu ya. Jadi ada ketentuannya. Lalu ada yang terakhir adalah efisiensi kolom. Nah, efisiensi kolom ini dipengaruhi oleh panjang atau tinggi kolom, gitu ya, tinggi kolom, dan juga ada jumlah lempeng teoritis, istilahnya begitu. Atau kalau kita bisa ukuran pori dari partikel dari si fase diamnya, gitu. Karena tinggi kolom juga akan mempengaruhi deh. Seperti kayak tadi, semakin tinggi kolom semakin bagus loh, karena semakin lama dia kontak dengan fase diamnya di saat aktifnya. Sehingga harapannya pemisahannya menjadi semakin optimal gitu. Tapi kalau terlalu tinggi nanti kita lama dalam memisahkan, nggak efisien lagi dia gitu. Ya, ukuran pori kalau misalkan terlalu kecil nanti dia lama dalam pemisahan. Tapi kalau misalkan terlalu besar maka terlalu cepat dia nanti fase diam saat aktifnya itu untuk menempel di fase diamnya, sehingga pemisahannya nggak terlalu bagus. Sehingga tinggi adsorben itu sebenarnya juga mempengaruhi gitu. Tadi betul kalau semakin tinggi adsorben itu memang harusnya semakin lama elusinya, bukan semakin cepat gitu ya. Semakin lama dia akan
terelusi, bukan semakin lama dia tertahan, tidak. Semakin lama dia terelusi. Artinya jalannya dia itu loh. Jalan, kalau misalkan kita menempuh tinggi antara 10 cm dengan yang 5 cm, otomatis yang 5 cm kan akan cepat. Fraksinya itu akan cepat terelusi. Artinya daya tampungnya itu akan semakin cepat keluar ya dari kolomnya kan begitu. Betul tadi Ari, tapi kan yang pengaruh polaran Bu. Kalau misalkan dia terikat kuat gitu dengan fase diamnya ya dia nggak akan terelusi. Iya betul, tapi prosesnya yang kita lihat, proses elusinya akan menjadi lebih cepat untuk yang tinggi kolomnya itu lebih rendah dibandingkan dengan tinggi kolomnya yang lebih tinggi gitu. Tapi ya tetap aja Pak, artinya yang tinggi kolomnya 10 cm dengan 5 cm tadi betul Ari, bahwa kepolaran yang mempengaruhi, iya betul, tapi kan sudah berjalan nih proses proses elusi dari kromatografi sudah berjalan gitu. Sehingga lebih cepat terelusi yang mana? Yang lebih cepat prosesnya itu yang 5 cm. Tapi bagaimana pemisahannya? Nah itu, pemisahan yang 5 cm dengan 10 cm, ya belum tentu yang 5 cm lebih bagus, atau sebaliknya yang 10 cm belum tentu lebih bagus daripada 5 cm. Yang menentukan adalah sistem. Jadi kita harus menentukan dengan baik fase diamnya apa, fase geraknya apa. Kita perlu lakukan optimasi mengenai apa? Tinggi kolom yang kita gunakan berapa, dan diameter kolomnya gitu. Kalau diameter kolomnya terlalu besar, cepat dia proses elusi kromatografi, tapi pasti pemisahannya nggak terlalu bagus. Tapi kalau diameternya terlalu kecil, sehingga kan lebih tinggi kolomnya dia. Terlalu tinggi kolom juga akan nggak efisien gitu, karena terlalu lama nanti proses pemisahannya gitu. Itu kira-kira. Ada bayangan kalian terkait dengan apa yang saya paparkan? Oke, terima kasih Bu untuk penjelasannya, sudah jelas. Jadi dapat saya simpulkan memang semakin rendah tinggi absorben semakin cepat karena hambatannya semakin sedikit. Iya, betul. Oke, terima kasih Bu. Iya betul. Jadi kalau semakin pendek dia semakin cepat dia terelusi, tapi tidak optimal nanti dalam memisahkan gitu. Artinya kontaknya saat yang akan dipisahkan itu nggak terlalu lama dengan fase diam gitu. Sehingga mungkin aja tuh nggak terpisahkan dengan baik. Mungkin pada saat dengan 5 cm yang nanti terpisahkan atau menghasilkan band hanya mungkin 4 band aja gitu. 4 pita aja yang dihasilkan. Tapi kok misalkan dengan 10 cm bisa aja sampai menghasilkan 8 pita gitu. Itu kira-kira. Karena artinya matriks atau media pemisahnya tuh pendek gitu. Sehingga nggak ada waktu lagi untuk memisah dia. Karena saking pendeknya. Makanya kita perlu optimasi itu. Tinggi kolom, diameter kolom. Itu penting juga. Ya, oke. Saya kira itu saja untuk hari ini ya. Ada mungkin pertanyaan lagi? Mudah-mudahan nggak ya. Memastikan. Ya, silakan Julio. Tadi Ibu sempat menjelaskan mengenai densitometrinya itu, dan di sana kita menganalisis puncak dari hasil yang tadi. Nah, untuk jarak yang dimaksud itu, apakah puncaknya itu yang seperti jarum-jarum itu ke kanan dan ke kiri itu Bu ya? Betul. Oh ya. Gini. Kayaknya di sini nggak ada ya. Ada nggak saya? Ya, jadi kayak tunggu sebentar. Coba saya ketik ya. Oke, coba saya share konten di sini, semoga kelihatan. Di sini saya pakai Word ya, biar. Jadi saya sekarang mau gambar, tapi gambarnya juga ya digangguin aja lah. Jadi misalnya, saya erase, saya pakai warna hitam saja, black. Oke. Jadi seperti ini ya. Misalkan ini adalah suatu kromatogram dari HPLC. Ini adalah waktu retensi ya. Jadi kalau nanti HPLC, High Performance Liquid Chromatography, kromatogramnya itu di mana sumbu X-nya itu adalah waktu retensi atau disebut dengan retention time, RT ya. R-nya itu retention, T-nya itu time, waktu retensi. Waktu hambatnya gitu. Lalu ada sumbu Y-nya itu adalah AUC, area under curve. Nah ini bisa nanti kita
kuantitatifkan gitu. Kita bisa tentukan kadarnya berapa. Nah, misalnya dari ortosipon tuh misalnya Jaya. Oh, ternyata dia belum murni nih. Ternyata ada puncak muncul gitu ya, seret. Keluar lagi. Nah, ini dia keluar misalkan di menit 2 menit gitu. Lalu nanti keluar lagi ada ini di 4 menit. Itu misalnya ya. Ini menit nih, pakainya menit. Nah, ini berarti ada 2 puncak di sini gitu. Berarti di sini ada 2 zat aktif. Di dalam fraksi apa, misalkan di dalam kolom itu misalkan di fraksi 5 gitu ya. Dapat ada 2 fraksi. Nah, di sini misalkan diketahui bobot molekulnya misalkan berapa dari MS tadi. Di sini terlihat bahwa dia bobot molekulnya misalkan 253 tadi, karena dia mood negatif berarti sebenarnya bobot molekulnya 254. Di sini misalkan berapa misalkan ya, 121 gitu, 122. Gitu. Nah, ini namanya tadi hasil dari LCMS. Lalu yang dimaksudkan keterpisahan ini Dek. Ini namanya puncak 1. Yang ini namanya puncak 2. Ya, nanti dicari resolusinya RS, namanya resolusi. Nanti kita belajar di analisis informasi ya. Gimana cara ngitung RS. Yang jelas resolusi dikatakan bagus bila resolusinya itu di atas 1,5. 1 sama dengan 1,5. Resolusi ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh lebar. Nah ini, ditentukan oleh lebar alas puncak gitu ya. Dan juga ditentukan oleh tinggi puncak gitu. 1 dengan puncak 2. Jadi ada keterpisahan nih, kan terpisah dengan baik ini. Nah, kalau misalkan ternyata nanti hasilnya tuh nggak cantik begini, tapi misalkan dia pitanya begini misalnya, seret, nah nggak gini ya, itu nanti gini. Nah, ini resolusinya pasti jelek ini resolusinya, karena dia mepet dan dia puncaknya besar. Jadi di sini kemungkinan pemisahannya nggak bagus, kurang baik. Berarti sistem kromatografi yang kalian pilih, artinya baik itu fase diam ataupun fase geraknya, atau mungkin proses pemberian pH atau mungkin situasi suasana yang diberikan itu tidak terlalu baik, sehingga menyebabkan resolusinya menjadi kurang sesuai kurang dari yang diharapkan begitu kira-kira Yulio. Permisi Bu. Baik Bu, ya. Terima kasih atas jawabannya. Waktunya sudah lewat juga Bu. Tuh udah lewat banget. Iya betul. Saya juga sudah lelah. Oke, baik, makasih Jaditia. Saya tutup ya. Terima kasih semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Semoga apa yang kita diskusikan tadi bisa diterima dan bisa bermanfaat untuk kalian, bisa dipahami lebih mendalam terkait dengan kromatografi kolom, dengan identifikasi, begitu ya. Ada tambahan mengenai LCMS, spektrodensito tadi ya. Semoga berguna dan bermanfaat bagi kalian. Semoga kalian tetap semangat dan semoga kita semua dalam keadaan sehat. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Bu. Ya.